Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat. Tetap semangat. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum acara kita dimulai, monggo Mbak Rusmiati untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Rusmiati. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita hafalan surah pendek dulu ya. Untuk hari ini surah pendek yang kita baca adalah surah Al-Falaq. Yuk kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri wa min syarri Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Ya Bu Guru. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Bu Guru absen dulu ya. Oke. Mbak Saro. Hadir Bu Guru. Mbak Rusmiati. Hadir. Mbak Solika. Hadir. Cito Resmi. Hadir Bu. Mbak Susi. Oh, Mbak Susi nggak hadir ya? Oh ya, Bu Guru. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir hari ini selalu dalam keadaan sehat, ya. Nah, anak-anak, Bu Guru mau mengingatkan kembali tentang pelajaran kita yang minggu lalu, ya. Minggu lalu kita belajar tentang bersih itu sehat, mengenal arti hadas dan cara mensucikannya. Anak-anak masih ingat kita kemarin apa arti hadas itu? Ada yang masih ingat? Sesuatu yang kotor. Oh iya, hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah ya. Oke, sip. Contoh hadas kecil apa ya anak-anak? Masih ada yang ingat? Air pipis Bu. Air pipis. Iya. Apa ayo, Mbak Rusmi, masih ingat nggak contoh hadas kecilnya? Itu kentut. Wah, kentut. Oke. Nah, dari contoh tersebut, anak-anak ada yang tahu cara membersihkannya? Mbak? Belum Bu Guru. Berwudu Bu. Oh hebat, 100 untuk Mbak Rusmi. Masih ingat ya? Cara kita membersihkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Aku senang melakukan wudu. Nah, sebelumnya Bu Guru akan tampilkan slide-nya dulu. Nah, ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang aku senang berwudu. Dengan tujuan pembelajaran nanti anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari wudu, rukun dan sunnahnya. Kemudian nanti anak-anak tahu bagaimana tata cara berwudu yang benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyimpulkan tata cara berwudu yang benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah.
Dan yang terakhir, anak bisa mempraktekkan dengan benar. Tetapi untuk pertemuan hari ini, kita fokuskan hanya pada pengertian wudhu, rukun, dan sunnahnya. Oke? Nah, untuk memahami hal tersebut, silahkan anak-anak perhatikan tayangan video yang Bu Is putar ya. Sebentar. Ya, Bu. Ya, ini lagi. Nah, proses. Sudah. Nah, ya kelihatan. Ya. Silahkan anak-anak diperhatikan tayangan video di depan ya. Ya, Bu Guru. Subtema kita hari ini adalah aku senang berwudu. Anak-anakku sekalian, kita membantu ya topik ini. Sebelum kita melaksanakan sholat, pastikan kita harus dalam keadaan suci dari segala hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Berwudu adalah salah satu syarat sahnya sholat, sesuai dengan yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, basuhlah wajah dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Fokus ya Mbak Rusmi. Ya. Berwudu memiliki adab dan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana diawali dengan niat hingga tertib yang mana sesuai dengan rukun-rukun wudu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tata cara wudu sesuai dengan rukun wudu. Yang pertama adalah niat, dibaca dalam hati. Bacaannya adalah nawaitul wudu'a bi raf'il hadath fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Berkumur ini juga hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan membasuh kedua lubang hidung kita dengan cara menghirup air kemudian mengeluarkannya. Membasuh kedua lubang hidung ini juga hukumnya adalah sunnah. Yang kelima yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah dengan air sampai mengenai semua bagian wajah. Bagian wajah yang dibasuh dengan air meliputi kening hingga dagu dan kedua pipi sampai dengan pinggir telinga. Membasuh wajah ini hukumnya wajib. Yang keenam, kita diwajibkan membasuh kedua tangan kita sampai ke siku. Membasuh kedua tangan sampai ke siku, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 di awal tadi, yang artinya, dan basuhlah tanganmu hingga ke siku. Yang ketujuh, kita diwajibkan mengusap sebagian atau seluruh kepala. Usaplah sebagian atau seluruh bagian kepala dengan air sampai terkena rambut. Bagian rambut kepala yang dibasuh boleh sebagian atau seluruhnya.
Kedelapan, kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengusap kedua telinga. Mengusap telinga dengan cara membasahi tangan dengan air, lalu usaplah telinga bagian luar dan dalam. Yang kesembilan, kita diwajibkan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Yang ke-10 adalah tertib. Tata cara wudhu yang sesuai rukun wudhu terakhir adalah tertib. Tertib dalam wudhu di sini maksudnya adalah tahap-tahap dalam melaksanakan wudhu dilakukan sesuai urutan yang benar. Tidak diperbolehkan lompat-lompat. Apabila tidak melakukan urutan rukun wudhu dengan benar, maka bisa dikatakan wudhunya tidak sah. Setelah kita selesai berwudu, kita dianjurkan untuk membaca doa sesudah berwudu. Bacaan doa sesudah berwudu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Yang artinya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hamba yang soleh. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai dulu materi kita hari ini, dan perlu diingat karena berwudu adalah salah satu syarat sahnya sholat, maka ketika berwudu harus dilakukan dengan cara yang benar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan tentang video wudhu ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan lembar pengamatan atau lembar diskusi. Nanti tugas anak-anak adalah mendiskusikan pengamatan kalian dalam video tersebut. Nah, Bu Is akan bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Mbak Saroh sama Mbak Rusmi. Kelompok berikutnya ada Mbak Sito sama Bu Solika. Nah, Bu Is bagikan lembar diskusinya ya. Silahkan kalian. Ya, Bu Guru. Ya. Nah. Bu Is beri waktu 1 detik. Ya. Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan salah satu wakil dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, kelompok 1. Saya, Bu. Ya, Mbak Rusmi, silahkan. Saya tadi melihat air di video tadi, berarti Ya. kalau mau menghilangkan hadas kecil dengan berwudu itu menggunakan air yang suci ya Bu ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Rusmi atas presentasinya. Kemudian Mbak kelompok 2, silakan siapa yang akan maju mewakili?
Ayo. Tadi saya itu melihat itu, Bu, urutan wudhu, Bu. Ya, bagus. Apa yang bisa disimpulkan dari pengamatan Mbak Solika? Tadi kan kalau berwudhu itu harus ada niatnya, Bu Guru. Ya. Kemudian membasuh muka. Nah, Nah, kemudian ada juga berkumur-kumur. bagus. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Soleka dan Mbak Rusmi. Nah, anak-anak, dari hasil tayangan tadi kita lihat bahwa di situ menjelaskan tentang pengertian wudhu, ya kan? Iya. Nah, coba sebentar. Kita lihat slide-nya lagi ya. Kita lihat. Nah, bisa kita simpulkan begini. Nah, tapi sebelumnya anak-anak kita bermain tepuk dulu ya. Oh iya, Bu Guru. Tepuk apa ya, Bu? Ini kita mau bertepuk wudhu dulu supaya lebih memahami materi kita. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Umur basuh muka. Sampai senyum lalu berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Nanti dihafalkan lagi di rumah ya. Ya, Bu Guru. Oke, kita lanjut ke materi kita. Nah, hari ini untuk penjelasan video yang sudah kalian perhatikan tadi adalah tentang wudhu. Apa itu wudhu? Nah, wudhu adalah mensucikan badan dari hadas kecil. Nah, hadas kecil contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, dan juga kentut atau buang air. Ini bisa disucikan dengan cara berwudu. Nah, wudu juga sebagai sarana untuk supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Kenapa kok kita harus berwudu dulu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat, membaca Al-Quran? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Supaya bersih dari kotoran, Bu. Iya, supaya bersih dan suci, itu, Bu. Ya, ada yang mengatakan bersih dan suci, ada yang bersih dari kotoran. Ada lagi jawaban yang lain? Bersih dari najis, Bu Guru. Betul, bersih dari najis. Ada yang lain jawabannya? Supaya ibadahnya diterima kalau sudah suci. Oh ya, hebat sekali untuk Mbak Rusmiati. Nah, teman-teman, jawaban kalian betul, nggih, bahwa wudhu itu adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena apa? Dengan wudhu kita bisa membersihkan badan kita dari najis, nggih. Itu. Nah, membahas tentang wudhu, kita tentunya harus tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunah-sunahnya. Nah, ini silakan diperhatikan. Rukun wudhu. Nah, di sini ada berapa ya anak-anak rukun wudhu ya? Ada 6. Ya, ada 6. Ada niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib dan urutan. Tadi ada apa tidak ya di tayangan video yang ditampilkan? Ada, Bu Guru. Ada. Nah, ya selanjutnya adalah setelah sunnah ada setelah rukun ada sunnah. Nah, ini beberapa sunnah yang berkaitan dengan wudhu. Nah, anak-anak bisa melihat ya. Nah, sekarang tentang niat wudhu, anak-anak sudah hafal untuk niat wudhunya? Sudah, Bu. Yuk kita bareng-bareng baca niat wudhunya. Nawaitu
Perlu anak-anak ketahui saat membaca niat kita saat membasuh muka ya. Jadi saat kita basuh muka, niat wudhu kita ucapkan di dalam hati. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi pengertian wudhu, rukun dan sunnahnya? Tidak, Bu Guru. Oh, sudah jelas. Oke. Sudah Kalau jelas. sudah jelas, sebagai umpan balik, Bu Guru akan berikan soal ya. Bu Guru akan berikan soal. Ya. Bu Guru akan berikan soal, silahkan kalian kerjakan LK-nya. Ini satu-satu. Ya. Sudah diterima? Silahkan dikerjakan. Bu Guru beri waktu. Sudah selesai? Sudah. Bu. Terima kasih. Nah, sini dikumpulkan kembali. Ya. Oke, Bu Guru teliti ya. Oh, ya. Aduh, hebat sekali anak-anak. Terima kasih. Hasilnya sangat memuaskan. Berarti kalian sudah memahami tentang materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini dapat kita simpulkan, ya. Dapat kita simpulkan bahwa satu, wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil dan sebagai sarana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, wudhu adalah ibadah yang sangat penting karena apabila wudhu kita tidak benar, maka ibadah kita atau sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian, rukun wudhu ada 6. Antara lain, niat, membasuh muka, Membasuh tangan, sampai siku, terus membasuh sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib atau berurutan. Dan yang terakhir adalah tentang sunnah wudhu. Nah, sunnah ini apabila dikerjakan kita mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Ya, demikian untuk pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalian praktekkan dalam sehari-hari. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? saya Bu. Ya, silakan Mbak Rusmi. Kapan-kapan praktek wudhu ya Bu? Iya, oh iya, untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang tata cara berwudu dengan benar. Nah, nanti kita akan praktek ya, kita akan praktek bagaimana cara wudu yang benar. Oke. Nah, baik, demikian. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya untuk pertemuan kita hari ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Yuk. Alamin. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.